Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah sidang salat Isya, salat tarawih, dan insya Allah akan kita tutup dengan salat witir secara berjamaah. Salawat dan salam marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai nikmatnya. Salawat kita sampaikan semoga tercurah kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita para pengikutnya yang terlalu istiqamah menjalankan dinul Islam hingga yaumil akhir. Hadirin jamaah sidang salat tarawih rahimakumullah. Pada saat azan berkumandang, muazin mengumandangkan kalimat hayya 'alas shalah, kita sama-sama menjawab la haula wala quwwata illa billah. Panggilan hayya 'alas shalah adalah panggilan kita untuk segera sholat. Ayo kita sholat. Muazin mengumandangkan hal tersebut, kita menjawab la haula wala quwwata illa billah. Kenapa kita tidak menjawab siap ya Allah, laksanakan? Kenapa tidak kita menjawab sami'na wa ata'na, tetapi kita menjawab la haula wala quwwata illa billah? Karena apa? Karena pada dasarnya kita adalah makhluk-makhluk yang lemah. Kita hanya membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita hadir di masjid ini untuk melakukan perintahnya, melakukan ibadah sholat Isya, kemudian menjalankan ibadah sholat tarawih, dan nanti akan kita tutup dengan sholat witir secara berjamaah. Hadirin yang berbahagia, di kesempatan malam hari ini masih semangat gak Pak? Karena saya lihat wajah-wajahnya masih kelihatan sudah mulai ngantuk. Ya, inilah seperti babak kompetisi. Di awal rame babak penyisihan, di pertengahan semifinal, dan ini adalah babak final. Yang namanya final menyisakan beberapa kelompok, beberapa grup, beberapa regu, dan kita alhamdulillah masih dapat mengikuti babak final di kesempatan malam hari ini. Coba bapak-bapak, ibu-ibu tengok ke kanan, tengok ke kiri. Siapa tetangga kita, saudara kita yang sudah tidak hadir di masjid kali ini? Tentunya kita harus berpikiran positif. Kalau dia sedang sakit, marilah kita berdoa semoga Allah mengangkat penyakitnya, disembuhkan penyakitnya, dan insya Allah kita sama-sama merayakan Idul Fitri yang beberapa hari lagi nanti. Kalau kita lihat ada saudara-saudara kita jamaah Masjid Asy-Syakirin yang mungkin sudah pulang kampung. Tadi pagi ada informasi Ustadz Fatoni berangkat pulang kampung. Ustadz Hartono 2 hari yang lalu jamaah dari jamaah masjid ini Pak Musli berangkat juga pulang kampung. Sama-sama kita berdoa semoga diamankan dalam perjalanan, disampaikan ke kampung halaman, dan berkumpul dengan keluarganya untuk sama-sama saling memaafkan dan saling berhari raya. Bapak-bapak hadirin jamaah yang berbahagia,
Di dalam suatu ayat Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun." Hai orang-orang yang beriman, walladzina amanu, untuk selalu beriman, wa 'amilus solihat, beramal soleh. Kalimat amal soleh identik dengan yang namanya bekerja, beramal. Allah menyiapkan beberapa rangkaian-rangkaian ibadah yang diberikan kepada umatnya untuk segera diambil. Namun tingkatan suatu amal yang dilakukan oleh manusia mempunyai energi-energi yang berbeda-beda. Semakin tinggi tingkatan suatu amal, maka membutuhkan energi yang maksimal. Sebagaimana contoh, kita sudah terbiasa yang namanya sholat 5 waktu, subuhnya, zuhurnya, asyar, maghrib, dan isya. Manakala ada perintah, misalkan perintah dari baginda Rasulullah untuk yang namanya kita melakukan sholatul qiyamul lail, sholat malam, tidak semua orang mampu untuk melakukannya. Karena apa? Membutuhkan energi yang maksimal. Kita sudah terbiasa diperintahkan oleh Allah untuk saum, puasa di bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh. Manakala ada perintah dari baginda Rasulullah SAW untuk yang namanya puasa Senin Kamis, puasa pertengahan bulan selama 3 hari, saumul bid, tidak semua orang mampu untuk melakukannya. Karena apa? Membutuhkan energi yang maksimal. Pertanyaan yang sangat mendasar, bagaimana kita membentuk energi-energi yang maksimal pada diri kita agar kita mampu menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah baginda Rasulullah SAW. Yang pertama, kita harus mempunyai ilmu. Kita belajar keilmuan, belajar ilmu fikih, ilmu tauhid, dan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan agama untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu tersebut kita akan menjadi orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah telah menandaskan di dalam Al-Qur'an, yarfa'ul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat manusia dari tingkatan pertama, kedua, ketiga. Kenapa? Karena ilmu yang dimiliki oleh manusia tersebut. Oleh karena itu, mari, tidak ada kata terlambat dalam hal kita menuntut ilmu. Tuntutlah ilmu dari saat kita buayan, pada saat kita lahir, sampai ke liang lahat, sampai kita dikubur nanti. Tidak ada kata terlambat untuk kita menuntut ilmu. Apalagi kita mempunyai generasi-generasi muda, anak-anak kita ajarkan anak-anak kita keilmuan, terutama ilmu-ilmu agama. Jangan salahkan orang lain, salahkan diri kita. Misalkan pada saat kita meninggal nanti, pada saat kita sakaratul maut, tidak ada yang mentalkin di telinga kita kalimat La ilaha illallah. Jangan salahkan orang lain, salahkan diri kita. Karena apa? Kita tidak memberi perbekalan pada generasi-generasi kita, anak-anak kita suatu keilmuan. Jangan salahkan orang lain, salahkan diri kita. Pada saat kita meninggal nanti, tidak ada anak-anak kita yang mampu menjadi imam pada saat jenazah. Makan kita mengkambing hitamkan orang lain. Kita menyuruh Pak Ustadz, ayo sholatkan. Kata keluarga kita yang lain, Pak Kiai, ayo sholatkan. Padahal kewajiban suatu keluarga apabila ada yang meninggal dunia, keluarga tersebut yang akan menjadi imam pada saat sholat jenazahnya nanti. Ayo, tidak ada kata-kata lambat untuk kita menuntut ilmu. Pada saat hari ini, zaman ini, kita kalau mau menuntut ilmu sangat mudah.
Tinggal kita ambil gadget, ambil handphone, masuk ke YouTube, klik Ustadz Abdul Somad, seret, keluar ceramahnya. Mau temanya apa? Tentang fikih, Abdul Somad materi fikih, keluar. Abdul Somad materi pernikahan, keluar. Abdul Somad materi A, B, C, keluar. Ustadz yang lain, bahkan dari ujung Sumatera sampai ke ujung Papua, kita mengenal beberapa ustadz, kita klik, dengan mudahnya kita dapat mendapatkan keilmuan. Pertanyaannya, mau nggak kita menuntut ilmu tersebut? Karena zaman generasi sekarang beda, generasi Orde Baru dulu susah dalam hal menuntut ilmu, tapi sekarang kita lihat di sekolah-sekolahan ada majelis taklim, di pasar-pasar, di kantor-kantor, di masjid-masjid, di musola-musola, rangkaian ibadah selalu disiapkan berupa taklim suatu keilmuan yang nantinya akan menambah keilmuan kita, yang akan menjadi bekal kita di yaumul akhir nanti. Hadirin yang berbahagia, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita selalu ingat kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ya ayyuhalladzina amanu zkuru dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila walladzi yusallu 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijukum minaz zulumati ilan nur. Ya ayyuhalladzina amanu zikran katsira, kita diperintahkan oleh Allah untuk zikir yang banyak. Tidak ada di dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk sholat yang banyak. Tidak ada, silakan cari. Tidak ada kita diperintahkan untuk zakat yang banyak. Tidak ada. Silakan cari kita diperintahkan untuk haji dan umroh yang banyak. Tidak ada. Tetapi hanya di Al-Quran menyebutkan zikron kasiro, zikir yang banyak. Pada saat kita bangun tidur, melakukan aktivitas keseharian sampai kita menjelang tidur, rangkaian zikir ingat kepada Allah harus kita lakukan. Dengan cara apa? Kita banyak berdoa, mau melangkah keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim. Pada saat kita mau makan, Allahumma barik lana. Dalam kita mau menyisir, Allahumma hasanta halqi wa ahsin huluki. Semua harus dimulai dengan kata basmalah. Itu adalah zikir, ingat kita kepada Allah, sehingga kadar keilmuan kita, kadar keimanan takwa kita terus dalam hari ke hari, waktu ke waktu terus bertambah dan bertambah. Betapa banyak amalan-amalan yang disiapkan oleh Allah, tinggal bagaimana kita mau apa tidak memetik amalan tersebut. Sehingga apabila kita mau, ini merupakan bekal kita untuk menambah kadar keimanan, kualitas keimanan kita, energi maksimal kita, sehingga kita mampu untuk melakukan perintah-perintah Allah, baik perintah dari Allah maupun perintah dari baginda Rasulullah SAW. Yang ketiga, untuk meningkatkan energi yang maksimal tersebut, kita berusaha menambah amalan yang satu menjadi amalan yang kedua, amalan yang kedua menjadi amalan yang ketiga. Manakala kita sudah terbiasa untuk melaksanakan sholat 5 waktu, ada tawaran untuk kita melakukan qiyamul lail, kita harus ambil, kita harus laksanakan 2 rakaat, tutup witir 3 rakaat atau 1 rakaat, sudah cukup. Kalau kita tidak mampu, ada tawaran berikutnya untuk yang namanya sholat duha, yang sholat dilakukan pada pagi hari antara jam 7 sampai jam 10.30. Kalau kita tidak mampu lagi, kita lakukan yang namanya sholat rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Jadi intinya, betapa banyak tawaran-tawaran yang Allah berikan kepada kita untuk kita selalu beriman dan bertakwa. Tinggal bagaimana kita mau nggak melaksanakan hal-hal tersebut. Perintah Rasul, puasa di Senin Kamis, puasa Saumul Bid, atau puasa Nabi Nuh ya kalau yang sehari sejam. Mau nggak kita melakukan? Jangan sampai rangkaian ibadah yang begitu banyak tidak satupun kita ambil. Pada saat kita gemar membaca Al-Quran 1 ayat, 2 ayat, 1 sampai 1 halaman, kita tambah ke halaman berikutnya menjadi 1 ain, 1 juz,
Satu surat yang alhamdulillah insya Allah dalam 1 tahun kita coba evaluasi sudah berapa kali kita menghatamkan Al-Quran. Oleh karena itu, di momentum bulan suci Ramadan ini, di penghujung bulan Ramadan ini yang merupakan malam final, semoga kita selalu diberi kekuatan iman dan Islam sehingga kita mampu mengambil semua tawaran-tawaran dari Allah, mengambil semua tawaran-tawaran Rasulullah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita yang pada akhirnya nanti termaktub di surat Al-Baqarah, la'allakum tattaqun. Kita mampu untuk menjadi orang-orang yang bertakwa dan pada akhirnya insya Allah pada hari Rabu nanti kita bisa beraya Idul Fitri minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.